Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Widya Putra, co-founder dari Masom dan Meatless Kingdom. Nah, hari ini kita akan membahas tentang madu dan mikroorganisme. Konten ini kita kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi Hima Mikro Arkea ITB. Membahas mengenai madu, ada satu fakta menarik yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu sekitar tahun 1800 banyak arkeolog yang percaya bahwa semua rahasia lembah raja-raja Mesir telah terkuak. Namun tahun 1922, Howard Carter, seorang arkeolog Inggris, berhasil menemukan makam Raja Tutankhamun. Nah, di dalam makam tersebut ternyata ditemukan satu buah guci yang isinya itu adalah madu yang masih aman dikonsumsi. Menarik banget kan? Nah, apa sebabnya? Ternyata madu itu memiliki kandungan gula yang tinggi dan kelembaban yang rendah, sehingga menyebabkan mikroorganisme itu sulit untuk tumbuh. Selain itu, ternyata madu juga mengandung hidrogen peroksida atau H2O2 dan pH yang rendah, sehingga menyebabkan kebanyakan mikroba tidak dapat merusak madu. Namun, ada beberapa mikroorganisme yang masih bertahan di dalam madu. Nah, biasanya mikroorganisme itu memiliki spora. Beberapa di antaranya itu yaitu Lipomyces sp, Nematospora, Saccharomyces sp, dan ada juga bakteri seperti Bacillus sp, Clostridium sp, E. coli, dan beberapa yang lainnya. Ternyata spora ini membentuk sifat resistensi tinggi yang membuat mikroba dapat bertahan hidup secara dorman atau tidak aktif pada lingkungan tertentu. Setelah mengetahui hubungan madu dan mikroba, ternyata ada satu fakta menarik lainnya, bahwa madu telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai pengobatan infeksi. Nah, di tahun 382 sampai 322 BC, Aristoteles juga telah menyebut pel honey sebagai obat luka. Kok bisa ya? Karena madu memiliki sifat antibakteri, menjaga keadaan luka tetap lembab, dan kekentalan dari madu membuat lapisan pelindung untuk mencegah infeksi. Berbicara mengenai madu, pasti tidak terlepas dengan yang namanya lebah. Ada fakta menarik tentang lebah. Ternyata saat ini lebah sudah mencapai tingkat kepunahan 100-1000 kali lebih tinggi dibandingkan keadaan normal. Penyerbuk invertebrata ini telah mendekati 35% kepunahan secara global. Kepunahan atau menurunnya jumlah lebah itu adalah parasit Microsporidia. Ada dua jenis parasit yang diduga berperan dalam kematian lebah. Ada Nosema ceranae dan Nosema apis. Infeksi kedua parasit ini mengakibatkan pada jalur nutrisi, metabolisme, dan hormonal pada lebah. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi yang sekarang untuk menjaga populasi lebah? Yang pertama, hal yang paling simpel tentunya kita bisa menanam bunga-bunga di depan halaman rumah kita, atau kita menggiatkan pertanian organik. Karena diketahui ternyata dengan adanya bunga-bunga dan pertanian organik ini, jumlah lebah akan semakin meningkat karena mereka lebih mudah berkembang biak. Demikian informasi dari kami mengenai hubungan madu dan mikroorganisme. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi Arkea ITB atas materinya yang sangat bermanfaat ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye.